Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita dalam ibadah sekolah minggu online Jemaat Gemim Ebenezer Watutumo. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Nah, adik-adik, mulai besok ada yang sudah mulai bersekolah lagi. Gimana? Harus tetap semangat ya adik-adik? Oke, nah sebelum kita mulaikan sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan berdoa. Dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Enci Ine. Mari kita menyanyi lagu Hanya Bagi Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan memulaikan ibadah kita di hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mau berdoa. Duduk yang manis, jangan ganggu teman kiri kanan atau kakak adik. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih selalu Bapa, karena Engkau selalu menjaga menyertai kami hingga saat sekarang ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu online kami. Engkau kiranya bersama-sama dengan kami, agar supaya Bapa kami boleh fokus di saat kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, di saat kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh dapat mengikuti ibadah online ini dan boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Harus semangat ya. Ayo berdiri, tentara Kristus, siap. Nah, kita akan menyanyi lagu yang pertama, Laskar Kristus. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak.
siap, gerak, dor. Nah, adik-adik tetap semangat kan? Lagu yang kedua kita akan menyanyi lagu Generasi Bagi Kristus. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi generasi yang terpilih dan terpanggil untuk melayani Tuhan. Generasi Bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Berdiri di hadapan Tuhan, taat senap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab aku generasi bagi Kristus. Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pemimpinku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku,
pemimpinku, penolongku. Kini ku memujinya selama-lamanya. Ya, adik-adik, bagaimana? Memuji Tuhan enak kan? Memuji Tuhan membuat kita sehat, membuat Tuhan Yesus senang. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan setelah selesai pembacaan Alkitab, kita akan dipimpin oleh Engku Pendeta Sandi dalam cerita firman Tuhan. Nah, siapkan dulu Alkitab adik-adik di rumah dan kita akan membaca Alkitab bersama-sama dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan,
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Shalom adik-adik, damai di hati. Apa kabar adik-adik hari ini? Kita percaya adik-adik terus diberkati oleh Tuhan ya, sekalipun adik-adik harus ada di rumah, tapi pendeta terus berdoa agar supaya adik-adik juga boleh mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan adik-adik bersama dengan keluarga yang ada. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pendeta percaya hari ini adik-adik semua rindu untuk boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, rindu untuk mendengar cerita Tuhan, cerita firman Tuhan di saat ini. Oleh sebab itu, di saat ini pendeta akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-14. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita akan mengerti, kita akan memahami tentang siapa adik-adik? Tentang Tuhan kita yang besar. Amin. Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan kita jugalah yang mau memakai siapa saja untuk menyatakan kuasa kasih-Nya untuk kita semua, termasuk dalam kehidupan dari adik-adik sekalian yang ada di jemaat Gemim Ebenezer Watutumo. Dari firman Tuhan ini, adik-adik diajak untuk apa? Diajak untuk belajar, melihat bagaimana seorang Naaman yang adalah seorang panglima, seorang yang terpandang, seorang yang disayang oleh Raja Aram, tetapi ada satu yang kurang dalam kehidupannya, yaitu apa adik-adik? Yaitu dia mengalami sakit yang luar biasa. Sakit yang ia alami adalah sakit kusta. Adik-adik tahu sakit kusta ini sakit yang di dalam kehidupan pada waktu itu dianggap sakit yang najis, sakit yang tidak disukai oleh orang lain. Oleh sebab itu banyak orang yang menjauhi karena sakit ini. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan memakai 2 orang untuk menyatakan kuasa-Nya buat Naaman yang pada waktu itu mengalami sakit kusta ya. Bagaimana cara Tuhan mempertemukan mereka ya? Bagaimana cara Tuhan memakai gadis yang berasal dari Israel ya? Tapi apa yang mau kita lihat dalam kehidupan anak gadis ini ya? Anak gadis ini seorang pemberani ya. Dia mau menyampaikan tentang apa? Tentang bagaimana Tuhan yang ia percaya mampu menyembuhkan sakit dari seorang panglima Naaman. Dan di sini kita akan melihat juga tentang bagaimana seorang nabi yang dipakai Tuhan, yaitu Nabi Elisa, untuk menyembuhkan sakit yang dialami oleh Naaman. Adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita ini memang akan membawa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengerti ya, ternyata Tuhan boleh pakai siapa saja, baik anak gadis, baik seorang nabi, untuk menyatakan apa? Menyatakan bagaimana kuasa Tuhan yang lebih besar dari apa? Lebih besar dari semua pergumulan, semua sakit penyakit ya? Lebih besar dari segala sesuatu. Oleh sebab itu di sini adik-adik, pendeta mau sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah masing-masing, mari adik-adik
untuk hidup, untuk terus percaya kepada Tuhan. Berani menyatakan tentang Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan adik-adik, bersama dengan mama dan papa, bersama dengan saudara bersaudara yang ada. Adik-adik yang diberkati Tuhan, biarlah firman ini adik-adik akan dapat praktekkan dalam kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik sekalian boleh mau jadi pribadi yang tidak akan pernah berhenti untuk menceritakan tentang Tuhan yang besar, menceritakan Tuhan yang baik, menceritakan tentang Tuhan yang penuh dengan mujizat-mujizat. Ya. Dan di sini juga lewat bagian firman Tuhan, ya, kita dapati tentang apa? Dapati tentang bagaimana Tuhan kita yang penuh dengan kasih. Sekalipun ini Naaman membunuh orang-orang Israel, tetapi sesungguhnya Tuhan juga mengasihi Naaman lewat kesembuhan yang Tuhan beri bagi dia. Ternyata Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel, bahkan Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, mari adik-adik beri kemuliaan untuk Tuhan, karena Tuhan Allah yang kita sembah tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang akan terus memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Oke, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Menarik bukan? Adik-adik juga harus menjadi pemberani sama seperti gadis yang ada dalam cerita tadi, karena dia dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik juga harus mau untuk dipakai oleh Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan, dan sementara persembahan kita berikan, kita menyanyi bersama-sama lagu DIAKONIA, Diakoni. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan ada dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita ada dalam sikap berdoa, dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau izinkan bagi kami, di mana kami boleh beribadah secara online di saat ini. Dan terima kasih banyak Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Watutumo, kami boleh diberkati, bahkan kami boleh diperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu mengajak dan mengingatkan kami untuk jadi pribadi-pribadi yang terus mau menceritakan tentang Tuhan yang baik, tentang Tuhan yang pengasih dan penyayang, tapi juga menceritakan tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan besar dalam hidup dan kehidupan kami. Mampu-mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak di kesempatan yang indah ini kami bersatu hati mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Watutumo. Diberkatilah, bahkan berkenan Engkau mau jaga, Engkau mau lindungi mereka semua dimanapun mereka pergi dan berada. Bahkan berkenan Bapa, sehat kuat jadi bagian dari anak-anak kami ini. Bahkan kiranya Engkau mau halaukan anak-anak kami ini dari segala macam sakit penyakit, bahkan bakteri, virus, kuman
yang mau melemahkan iman kami. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak. Diberkati para komisi pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Watutumo. Penatua Yamasiko Sonde bersama dengan teman-teman yang ada, bahkan diberkati juga bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada, engku-engku dan enci-enci. Beri mereka hati yang tulus untuk melayani anak-anak, dan beri mereka semangat sukacita dalam kerja pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak. Di kesempatan yang indah ini, kami tidak lupa mau menopang untuk kehidupan dari anak-anak kami yang bergumul dengan kehidupan mereka, bergumul dengan sakit yang mereka rasakan. Tuhan tolong, biarlah sakit penyakit yang mereka alami boleh disembuhkan oleh-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat tangan kasih-Mu akan senantiasa merangkul hidup dan kehidupan anak-anak yang terus bergumul dalam kehidupan mereka. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak. Kami menopang untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke desa Watutumo kami. Kau berkati mereka semua. Bahkan bagi semua yang terlibat dalam penanganan virus corona, biarlah Tuhan Engkau berkati. Para dokter, para medis, relawan yang ada diberkati. Dan biarlah virus corona ini Tuhan segera berlalu dari kehidupan kami. Dan biarlah vaksin dari virus corona ini segera ditemukan. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak. Seluruh hidup dan kehidupan kami semua saat ini, esok, bahkan selalu terus kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ini doa kami, yang kami alaskan dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus akan senantiasa selalu tinggal tetap, menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan kita sekalian saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, nah, sekolah minggu kita pada saat ini sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam sekolah minggu online di channel Jehwa Kids. Nah, adik-adik masih sering membaca Alkitab kan? Nah, untuk bahan bacaan Alkitab setiap hari yang sering adik-adik baca di rumah, adik-adik boleh meminta bantuan orang tua untuk mendownload melalui QR Code berikut ini. Oke, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai dan tentunya engkau berpesan buat adik-adik semua yang ada di rumah untuk tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, tetap makan makanan yang bergizi, dan dengar-dengaran orang tua. Jangan dulu keluar rumah. Dan kita semua berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.